Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kailia Kanzafira Dianisa dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menayangkan sebuah video animasi mengenai salah satu kisah Rasul. Melalui animasi di bawah ini, kira-kira siapakah Rasul yang dimaksud? Ya, benar. Saya akan menayangkan video animasi mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam. Selamat menonton! Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu rasul yang diutus oleh Allah. Pengertian rasul sendiri, rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Rasul melakukan dakwah dengan berbagai cara, yaitu melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Tujuan diutusnya Rasul ke muka bumi ini antara lain yaitu untuk memberi petunjuk untuk taat kepada Allah, menjadi suri tauladan yang baik, dan agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. Contoh-contoh perilaku Rasul yang harus kita ikuti antara lain anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk selalu tersenyum kepada siapa saja karena senyum adalah pahala, dan juga anjuran untuk selalu menaati dan menyayangi kedua orang tua. Sekarang kita akan langsung menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berasal dari negeri Armenia yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal kita. Kira-kira 8.282 km. Jauh banget ya. Ketika berumur 480 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan bahwa ia adalah utusan Allah yang diutus untuk umatnya. Pada saat itu, malaikat Jibril memberi pesan, "Berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmasyil bin Fumail." Namun, peringatan dan ajakan Nabi Nuh tidak digubris maupun didengar oleh sang raja beserta rakyatnya. Nabi Nuh kemudian mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera kapal sepanjang 200 meter. Nabi Nuh dan pengikutnya membangun bahtera kapal di tengah-tengah gurun, sehingga orang-orang pun mengolok-olok dan menertawainya. Orang-orang itu tidak percaya dengan apa yang diucapkan Nabi Nuh. Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya beserta hewan-hewan yang menyembah Allah secara berpasangan untuk naik ke bahtera kapal, karena banjir akan segera melanda. Setelah banyaknya makhluk Allah yang masuk ke bahtera kapal, Nabi Nuh tetap saja tidak bisa menemukan anaknya. Setelah dicari dan dipanggil berkali-kali, ternyata anaknya tidak ada dan memutuskan untuk tinggal di gunung. Karena anaknya percaya bahwa di gunung, ia bisa bersembunyi dari banjir. Seperti yang telah ditetapkan oleh Allah, akhirnya banjir pun melanda negeri tersebut. Tanpa terkecuali, semua orang yang ada di negeri tersebut tenggelam kecuali orang-orang yang berhasil naik ke bahtera kapal Nabi Nuh. Termasuk anaknya pun tidak selamat. Dalam waktu pagi atau malam, dalam keadaan cerah maupun hujan, kapal itu pun terus terombang-ambing. Dan Allah menyelamatkan dan melindungi orang-orang dan makhluk-makhluk yang ada di kapal tersebut. Kira-kira kapal itu terombang-ambing selama 150 hari lamanya. Sungguh maha besar Allah dalam peristiwa ini. Akhirnya kapal tersebut sampai di suatu daratan pada tanggal 10 Muharram. Untuk mengungkapkan rasa syukur, Nabi Nuh beserta penumpangnya berpuasa pada hari itu. Karena hari itu bertepatan dengan hari Asyura, kita sering mengenalnya dengan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, yang mungkin setiap tahunnya kita lakukan juga.
Begitulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.